Ayo, balik lagi sama Niko. Kita lanjutin pembahasan kompetisi sains nasional tingkat kabupaten kota astronomi 2020. Kita ke nomor 5. Jika bumi mengorbit matahari selama 9 bulan, bukan 12 bulan seperti sekarang, maka dibanding dengan hari sideris, hari matahari akan soal yang menarik. Selalu asik untuk berandai-andai kalau begini efeknya apa ya? Jika ini maka itu, gitu ya. Oke, seandainya dia berandai-andai kalau revolusi bumi awalnya 12 bulan berubah jadi 9 bulan. Lebih cepat, gitu ya. Terus kaitannya dengan hari sideris dan hari matahari. Hari matahari. Oke. Oke, pertama kita harus ngerti dulu dong, hari sideris itu apa, hari matahari itu apa. So, sidereal day atau hari sideris itu adalah waktu yang diperlukan untuk bumi melakukan satu kali rotasi alias 360 derajat. Kalau solar day adalah waktu yang diperlukan oleh bumi untuk berputar dari awalnya menghadap matahari sampai balik lagi menghadap matahari. Masih bingung? Ini model ilustrasinya. Ingat bahwa bumi itu berotasi juga sambil berevolusi, gitu ya. So, katakanlah bumi awalnya menghadap ke sini. Oke, menghadap ke matahari. Belakangnya juga ada distant star, ada bintang yang ada di background di belakang-belakangnya. Terus bumi itu kan berotasi sambil berevolusi, rotasi muter, revolusi sambil muterin matahari, gitu ya. Let's say dalam satu hari, ini anggap aja lah ya gambarnya biar paham aja, biar buat ilustrasi saja. Anggaplah dalam satu hari itu bumi berevolusi, bergerak, udah nyampe sini, gitu ya. Kan sambil muter tuh. Nah, waktu awal bumi muter dari sini, sampai menghadap sini lagi, yang di sebelah sini, menghadap yang ke sama lagi ini, waktu yang diperlukan dari sini sampai sini, itulah yang namanya sidereal day atau hari sideris. Nah, dia sama-sama menghadap ke bintang dengan arah yang sama. Nah, kayak gini. Oke, ini awalnya menghadap ke sana, atas, let's say, ini juga menghadap ke atas. 360 derajat putarannya. Itu namanya sidereal day. Waktu untuk muter satu kali 360 derajat. Nah, solar day apa? Dia patokannya adalah menghadap matahari. Oke, menghadap matahari. Nah, kalau menghadap matahari, ini akan awalnya menghadap matahari nih. Di posisi awalnya menghadap matahari. Sekarang ketika sudah memutar 360 derajat, ini tidak menghadap matahari. Mataharinya di sebelah sini. Maka dia akan melanjutkan putarannya sedikit lagi, segini, sampai di posisi yang ini, sampai menghadap matahari lagi. Nah, kayak gini. So, waktu dari awal ini, awalnya menghadap matahari, puter sampai balik lagi menghadap matahari, itulah yang namanya solar day atau hari matahari. Bedanya itu. Oke. Kalau masih belum dapat ilustrasinya, ini ada ilustrasi dari Dr. James O'Donoghue. Nggak tahu nih nyebut namanya benar apa enggak. Di @physicsj. Beliau astronomers yang kerjanya sekarang di Jepang, bikin beberapa animasi juga tentang peristiwa-peristiwa astronomis. Kita belajar dari punya beliau, gitu ya. So, kayak gini ilustrasinya. So, awalnya bumi model begini menghadap matahari model seperti ini, terus muter, berotasi sambil berevolusi, makanya juga sambil bergerak ke arah atas model seperti ini. Nah, waktu yang diperlukan untuk nyampe kayak gini, nah kalau udah sampai 360 derajat gini, inilah waktu sidereal, hari sideris. Lamanya adalah 23 jam 56 menit 4 detik. Nah, terus kalau jadi solar day, dia akan nambah muter dikit lagi sampai dia menghadap matahari lagi. Nah, itu waktunya 24 jam. So, beda sideris dan solar day itu ya. Terus kalau gitu, apa efek ketika revolusi bumi makin cepat?
normalnya 12 bulan, kalau lebih cepat jadi 9 bulan, efeknya apa sih? Nah, di kondisi normal, let's say ini matahari, sun, ini bumi, earth. So, kalau dia periode revolusinya ada 12 bulan, berarti dia perlu waktu 12 bulan untuk muterin ini, balik lagi ke tempat semula. Atau 6 bulan untuk nyampe setengah, atau 3 bulan untuk nyampe seperempat. Let's say dari sini ke sini itu perlu waktu 3 bulan. Gitu ya. Terus kalau lebih cepat bagaimana? Kalau lebih cepat, let's say ini mataharinya di sini, awalnya katakanlah bumi di sini, 9 bulan itu waktu yang diperlukan untuk balik lagi ke sini. Berarti kalau setengahnya nyampe sebelah sini, itu perlu 4,5 bulan. 4,5. Nah, berarti kalau untuk nyampe atas ini, cuma perlu waktu 2,25. Kalau ini perlu waktu 3 bulan, ini cuma perlu waktu 2 bulan seperempat. Artinya, kalau dia awalnya, let's say ini anggap aja gambarnya sebagai ilustrasi, bukan data yang benar. Katakanlah 1 hari itu dia bisa nyampe sini, bergerak dari sini ke sini. Kalau dia dipercepat, maka 1 harinya itu udah bisa nyampe lebih tinggi lagi. Nah, itu efek dari revolusi yang dipercepat. Terus efek ke solar day-nya bagaimana dong? Nah, kalau awalnya dia menghadap sini, terus satu sidereal day-nya jadi sini, ini juga sama. Oke, siderealnya sama, karena kalau sidereal itu berkaitan sama rotasi, nggak berubah. Terus, kalau untuk nyampe solar day, berarti ini cuma perlu nambah segini, let's say, perlu berputar segini lagi, biar nyampe menghadap matahari lagi. Nah, yang ini, kalau revolusinya dipercepat, maka dia perlu sudut yang lebih besar untuk ditempuh, untuk ditambahin nih. Kalau tadi normalnya tadi nambahnya cuma 1 derajat atau 4 menit, ini bisa lebih dari 1 derajat. So, nambah waktunya juga akan nambah, karena dia perlu belok segini lagi nih. Segini dia perlu belok. Nah, kalau yang ini cuma perlu segini doang sudutnya untuk belok segini. Ya, artinya dari kasus ini kita bisa bilang bahwa solar day yang ini lebih besar daripada solar day yang ini. Oke, kalau revolusi yang dipercepat, solar day-nya akan jadi lebih lama atau lebih besar daripada yang normal. Kalau begitu, we know that the answer is A. Nah, model begini. Terus kita coba berandai-andai lagi. What if Earth rotates slower? Bagaimana kalau rotasinya bumi sekarang yang makin lambat? Kira-kira efeknya apa ya? Anggaplah bumi memerlukan 50 jam untuk berotasi. Apa efeknya? Nah, kalau rotasi akan langsung berkaitan dengan siderealnya. Nah, so kalau dia perlu 50 jam untuk menempuh 360 derajat, oke, maka ya sidereal days-nya akan jadi 50 jam ini gitu. Pokoknya sideris itu patokannya 360 derajat atau 1 putaran penuh. Nah, model begitu. So, kalau rotasi kaitannya sama sidereal day, efeknya karena berkaitan dengan langsung, revolusi nanti kaitannya sama solar day. Karena kalau makin cepat revolusinya, maka dia makin jauh bergeraknya. So, perlu putaran yang lebih banyak lagi untuk bisa menghadap ke matahari. Nah, soal seperti ini pernah muncul beberapa kali, tercatat di OSK 2017, ada 2 soal malah, sama OSP 2017. Udah nih, aku udah bahas semua soal yang model seperti ini. Soal kali ini tergolong sedang sih, karena kita udah harus tahu yang namanya sidereal day sama solar day. Dan apa penyebabnya, emang udah harus paham dulu tentang waktu sideris dan waktu solar, waktu matahari. Kalau kita nggak tahu itu ya sama sekali nggak bisa, kemungkinan besar gitu ya. So, soalnya cukup asik yang model seperti ini. Oke? Silakan dipelajari. Itu aja dulu, see you on the next number.